Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 15 ayat 8 dan 9. Saya bacakan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jemaat dikasih Tuhan, hari Minggu jangan lupa ya, kita nanti juga akan beribadah. Tapi perhatikan di sini, firman Tuhan menegur kita supaya kita jangan hanya dengan bibir memuliakan Tuhan. Di antaranya memuliakan Tuhan itu bisa dengan puji-pujian kita, doa-doa kita, ya, mazmur yang kita lantunkan di hadapan Tuhan. Nah, itu bisa beberapa contoh memuliakan Tuhan. Tapi perhatikan, jangan sampai itu hanya lip service. Artinya bukan hanya di bibir saja. Pastikan setiap syair, setiap lagu yang kita nyanyikan itu adalah pujian dari hati kita terhadap Tuhan. Jadi bukan hanya suara yang indah. Apalagi suaranya nggak indah. Suara indah saja nggak cukup. Kadang-kadang suaranya asal bunyi sehingga nggak memperhatikan ya nadane, waduh nggak karu-karuan. Saya nggak mengatakan, wah aku nggak bisa nyanyi terus gimana? Apakah nggak bisa memuliakan Tuhan? Bisa. Ya, tapi sekali lagi intinya dari hati. Ya, kalau di hati sungguh-sungguh diimbangi dengan apalagi kita ngerti nada, wah jadi harmoni yang indah, simfoni yang indah, ya. Lagu-lagu pujian kita memuliakan Tuhan dengan sangat indah. Tuhan berkenan yang demikian. Ya, perhatikan hati kuncinya. Ya, jangan sampai hati kita jauh dari Tuhan. Saat kita menyatakan pujian kepada Tuhan, terlebih kita mengatakan, Tuhan, Engkau sungguh baik misalnya. Jangan itu hanya di bibir kita, tapi harus dari dalam hati kita mengutarakan itu. Ya, jadi Tuhan ingin yang demikian. Bahkan perhatikan, sangat sia-sia atau percuma saja kita beribadah kepada Tuhan kalau yang kita lakukan itu hanya perintah manusia. Ya, yang diajarkan ajaran manusia. Hati-hati. Ya, ini sebetulnya dua ayat ini teguran buat kita. Yang pertama, hati-hati dalam memuliakan Tuhan, dalam memuji Tuhan. Pastikan jangan hanya di bibir, harus dari dalam hati yang sungguh-sungguh. Ya, hati yang meluap dengan syukur. Ya, bukan dalam hati ya nyanyinya.
Ya, muji Tuhan bukan juga dengan hati, dalam hati, tetapi disuarakan, tapi itu mengalir dari dalam hati kita. Nah, dan ibadah kita jangan sekedar ya menyenangkan manusia, perintah-perintah yang dibuat manusia, terlebih hamba-hamba Tuhan. Perhatikan, pastikan yang diajarkan, yang dikhotbahkan, yang disampaikan itu firman Tuhan. Ya, boleh ada kesaksian, tetapi jangan sampai itu hanya ajaran manusia. Juga jangan berhenti hanya ya seperti orang-orang dunia, orang-orang bijak, katakanlah kata-kata mutiara. Jemaat dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Yang dibutuhkan dan yang harusnya disampaikan, yang harus diajarkan itu adalah perintah Tuhan. Jadi sekali lagi, apa kata firman Tuhan? Yuk pegang itu, ya. Jadi jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, mari saya mengajak ini hari Minggu, ya nanti dalam ibadah, mulai ibadah dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya setor muka, jangan hanya setor wajah. Oh, sudah datang gereja, sudah ibadah, tidak cukup. Oh, sudah menyanyi, tidak cukup. Yang dibutuhkan bukan menyanyi, tapi memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Nah, yang namanya pujian itu harus dari dalam hati yang sungguh-sungguh meluap melalui bibir kita, ucapan perkataan yang memuliakan Tuhan. Dan perhatikan juga supaya kita senantiasa juga dalam ibadah kita jangan berhenti kepada ya sekedar rutinitas, ajaran manusia, perintah manusia, tapi beribadahlah kepada Tuhan seturut dengan perintah Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Ya, jadi kita semua mari belajar dalam ibadah ini, kita pembaharui diri. Ya, pastikan ibadah kita nggak sia-sia. Jangan sampai percuma, kata firman Tuhan. Jangan sampai sia-sia. Sudah korban waktu, korban biaya waktu datang, korban ya istilahnya segalanya, tetapi itu tidak berkenan. Gara-gara apa? Ibadahnya tidak dengan segenap hati. Gara-gara apa? Gara-gara yang diterima, bahkan yang diajarkan juga adalah perintah manusia. Pastikan firman Tuhan yang diajarkan. Pastikan kita menangkap setiap pesan Tuhan dalam setiap ibadah itu bagi hidup kita. Dan jangan lupa selalu muliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali pagi ini diingatkan Tuhan supaya ibadah kami tidak sia-sia, supaya ibadah kami tidak percuma, supaya ibadah kami berkenan. Biarlah kami memuliakan Engkau bukan hanya dari bibir kami, tapi meluap dari hati kami. Hati yang merindukan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang ingin dekat dengan Tuhan. Dan setiap firman yang disampaikan, setiap pesan Tuhan boleh kami tangkap. Bukan ajaran manusia, bukan sekedar perintah manusia, tapi biarlah firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang kami pegang, yang jadi pedoman bagi hidup kami, supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Ibadah kami dalam penyertaan Tuhan. Dan biarlah ibadah pagi ini, hari ini, ya mungkin ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam, semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, siapkan diri untuk kita hari ini beribadah. Entah jam berapa kita ibadah, tapi sungguh-sungguhlah ibadah hari ini supaya berkenan di hadapan Tuhan. Maju terus, semangat terus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.